cost allocation, join product, dan buy product. Nah, jadi di sini nanti pada saat kalian ngerjain soal, itu bagan ini itu bisa memudahkan teman-teman. Cuma saya nggak wajibin teman-teman harus gambar. Jadi ini untuk memudahkan aja sebagai ilustrasi aja. Jadi nanti kalau misalnya pas ujian nggak mau digambar juga nggak apa-apa gitu. Nah, jadi di sini yang mau kita pelajarin adalah gimana kita mengalokasikan suatu biaya ke masing-masing produk. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini bahwa kita punya bahan dasar X nih, yang ada di kotak paling kiri, kita punya bahan dasar X. Nah, pada saat kita melakukan proses, itu kan kita pasti mengeluarkan suatu biaya. Nah, biaya yang keluar di sini, ini tuh namanya joint cost. Kenapa joint cost? Jadi misalkan kayak gini, misalkan kita punya perusahaan itu menghasilkan susu gitu, susu nih. Misalkan huruf X ini adalah susu. Nah, terus susu ini bisa diproduksi lagi nih lebih lanjut. Jadi apa? Misalkan jadi susu stroberi, susu coklat, susu pisang, kayak gitu. Nah, dari sini, pada saat si produknya itu udah masuk ke split of point, jadi split of point ini adalah titik di mana perusahaan itu udah bisa membagi cost-nya ke masing-masing produknya. Jadi misalkan di sini, pada saat kita mau melakukan produksi nih, misalkan kita kan kalau mau dapat susu, itu kan kita harus ke peternakan dulu, misalkan kita beli dulu susunya dan lain-lain. Nah, itu semua kita masuknya ke joint cost, karena itu kan kita proses untuk bisa mendapatkan susu itu. Nah, itu namanya joint cost di situ. Nah, setelah udah dapat nih, kita kan nggak cuma jualan dalam bentuk susu aja nih, tapi kita mau jual dalam bentuk yang lain. Misalkan kita jual dalam bentuk susu stroberi, susu coklat, susu pisang, kayak gitu kan. Nah, pada saat kita udah bisa bagi mereka nih, jadi oh ini mau jadi susu stroberi gitu. Pada saat kita memproduksi dia dari susu murni gitu jadi susu stroberi, itu kan ada proses lagi nih. Kita tambahin perasa, kita tambahin pewarna dan lain-lain kayak gitu kan. Nah, itu udah masuk ke dalam split of point. Jadi di sini kita udah bisa bagi mereka nih. Jadi masing-masing produk gitu. Nah, tapi mungkin ada susu yang kalau dijualnya dalam bentuk susu aja kurang menarik nih. Jadi kita perlu proses dia lebih lanjut lagi. Misalkan tadi susu coklat, mau kita produksi lebih lanjut jadi es krim gitu misalkan di sini. Nah, caranya berarti nanti pada saat kita memproduksi dari susu jadi es krim, itu kan pasti ada tambahan biaya. Tambahan biaya ini kita sebut sebagai separable cost. Jadi tambahan biaya dari kita memproduksi produk yang sebelumnya menjadi produk yang lebih lanjut, itu kita namain separable cost di situ. Nah, kalau misalkan produknya tuh nggak diproses lebih lanjut, dia jual kayak gitu aja. Nah, berarti nggak ada separable cost di situ. Gitu. Ini juga sama nih, kalau misalkan kita tadi punya susu rasa pisang gitu, mau kita produksi lebih lanjut jadi es krim pisang gitu. Nah, ini kita akan mengeluarkan biaya yang disebut separable cost. Kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman sekarang belum ngeh gitu, nanti mungkin pada saat kita udah masuk ke problem, bisa lebih paham lagi kayak gitu. Jadi kita hari ini akan bahas yang pertama itu problem 3. Teman-teman bisa buka di modul di halaman 19. Sini. Gini, jadi ini saya kasih lihat bagannya dulu deh. Nah, gini ya. Jadi di sini di soal ini kita baca soalnya dulu di sini. Jakarta Freight Ubi atau JFU merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri makanan yang mengandung ubi. Produk yang diolah adalah oleh JFU adalah ubi goreng, bola ubi, dan obi atau onde ubi. Nah, terus di sini biaya manufacturing overhead yang digunakan sebesar 15 juta. Biaya konversi yang dikeluarkan selama bulan Juni 2021 adalah sebesar 32.500.000. Direct material adalah sebesar 30 juta. Lalu bola ubi dapat diproduksi lebih lanjut menjadi bolak atau bola ubi isi selai coklat dengan mengeluarkan biaya sebesar 7.500.000. Untuk ubi goreng dapat diolah lebih lanjut menjadi ubud atau ubi
ubi goreng madu dengan tambahan biaya sebesar 5.500.000. Nah, jadi dia tuh akan bentuk dari bagannya kalau mau dibikin itu akan jadi kayak gini nih. Jadi di sini ada proses. Dan dari proses ini pertama kali kan si perusahaan ini bisa membuat ubi goreng, bola ubi, dan onde ubi. Jadi di sini nih, ubi goreng, bola ubi, dan onde ubi. Lalu katanya di sini bola ubi itu dapat diproduksi lebih lanjut menjadi bolak atau bola ubi isi selai coklat. Jadi di sini bola ubi itu bisa diproduksi lebih lanjut menjadi bolak atau bola ubi isi selai coklat tadi. Lalu ubi goreng dapat diolah lebih lanjut menjadi ubud atau ubi goreng madu. Jadi di sini nih, ubi goreng bisa diproduksi jadi ubi goreng madu di sini ya, ubud. Nah, sekarang kita untuk lebih gampang, kita akan masukin dulu nih ada informasi apa aja untuk masing-masing produk gitu. Nah, kita lihat di sini. Biaya manufacturing overhead yang digunakan adalah sebesar 15 juta. Biaya konversi yang dikeluarkan selama bulan Juni 2021 adalah 32.500.000. Direct material sebesar 30 juta. Nah, joint cost di sini, ini tuh termasuk dari direct material, direct labor, dan manufacturing overhead. Jadi seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi ada direct material, direct labor, dan manufacturing overhead. Jadi, pertama, kita mau hitung dulu nih, ada berapa sih total dari joint cost kita. Gitu kan. Nih, sekarang kita akan masukin ke sini. Kita lihat tadi katanya, biaya manufacturing overhead itu adalah sebesar 15 juta. Biaya konversi 32.500.000. Direct material sebesar 30 juta. Jadi di sini teman-teman bisa masukin untuk perhitungannya. Ini kita bisa masukin ada direct material, terus kita punya direct labor, dan ada MOH atau manufacturing overhead. Nah, direct material di sini itu sebesar 30 juta katanya. 30 juta. Kita masukin dulu nih. Lalu ada manufacturing overhead sebesar 15 juta di sini. Nah, terus kita kan nggak tahu nih direct labor berapa. Tapi kita dikasih tahu nih conversion cost, di mana conversion cost itu merupakan direct material ditambah dengan conversion cost itu merupakan direct labor ditambah dengan manufacturing overhead. Jadi kita tahu nih ada 32.500.000. Berarti kan kalau manufacturing overhead-nya ada 15 juta, berarti untuk kita menghitung direct labor berarti kan tinggal conversion cost-nya 32.500.000 dikurang dengan manufacturing overhead-nya. Jadi kita punya nih direct labor sebesar 17.500.000. Nah, setelah kita udah tahu ini, kita bisa hitung nih berapa joint cost-nya. Jadi kita tambahin direct material, ditambah direct labor, ditambah manufacturing overhead. Atau sebenarnya, kalau teman-teman mau cepat juga, bisa aja langsung direct material, ditambah dengan conversion cost-nya. Jadi kan direct labor dan MOH ini kan sebenarnya conversion cost. Jadi teman-teman bisa langsung aja tambahin 30 juta, ditambah dengan 32.500. Maka kita akan dapat di sini joint cost itu sebesar 62.500.000. Nah, joint cost ini teman-teman masukin ke sini nih. Ini nggak wajib teman-teman bikin, jadi terserah aja, opsional. Kalau mau dibikin boleh, nggak dibikin juga nggak apa-apa, kayak gitu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat kita punya 62.500.000. Nah, terus kita ada informasi nih, informasi tentang harga jualnya. Di sini harga jualnya nih. Harga jual untuk ubi goreng, bola ubi, dan obi. Nah, jadi biar sekalian kita ngitung, kita hitung dulu nih berapa harga jualnya. Kan kita ada ubi goreng, obi, topik deh.
Nah, terus ada obi, terus di sini ada juga ubud yang kita bisa produksi lebih lanjut, dan ada bolak. Nah, sekarang kita mau tahu dulu nih berapa sih harga jual untuk masing-masing. Nah, yang pertama kita lihat di sini, kita lihat nih, total harga jual untuk ubi goreng, bola ubi, dan obi adalah 7.000, di mana harga bola ubi adalah 2.500. Berarti kita masukin dulu nih, bola ubi 2.500. Lalu, perbandingan harga ubi goreng dan obi itu adalah 1:2. Berarti kan kita udah tahu nih, total dari ketiga ini, dari ubi goreng, bola ubi, dan obi itu adalah 7.000. Nah, terus di sini kita udah tahu nih bahwa bola ubi 2.500. Berarti sisanya kan tinggal ubi goreng dan obi kan. Nah, kita hitung dulu berapa sih sisanya sebenarnya. Totalnya 7.000. Harga bola ubi 2.500. Berarti kita kurangin nih 2.500. Sehingga di sini kan ada 4.500 untuk sisanya. Nah, 4.500 ini dibagi ke ubi goreng dan obi dengan perbandingan 1:2. Berarti kalau kita mau cari harga ubi goreng, kita lihat aja nih di sini. Ubi goreng itu kan perbandingan 1 per totalnya berapa? 1 ditambah 2, berarti jadi 3. Kita kali dengan tadi selisihnya. Selisihnya adalah 4.500. Maka di sini kita kalikan dengan 4.500. Sehingga kita dapat nilainya adalah 1.500. Lalu untuk obi berarti 2 nih, perbandingannya 2 per 3, kita kali dengan 4.500, yaitu harganya selisih dari tadi, total dikurang dengan bola ubi, jadi 4.500. Sehingga kita dapat harga untuk obi 3.000. Nah, sehingga ketiga ini, kalau teman-teman mau ngecek bener atau enggak sih, kita jumlahin aja nih, dari ubi goreng, ditambah dengan bola ubi, ditambah dengan obi. Nah, maka hasilnya 7.000. Berarti udah bener nih perhitungan kita. Nah, ini udah selesai nih 3 ini. Sekarang kita mau lihat harga untuk ubud. Harga jual untuk ubud itu katanya sama dengan harga bola ubi. Berarti ubud harganya sama nih kayak bola ubi. Berarti 2.500. Lalu harga jual untuk bolak 2 kali harga ubi goreng. Berarti harga jual untuk bolak adalah 2 dikali dengan harganya ubi goreng 1.500. Sehingga kita dapat 3.000 untuk harga bolak. Nah, setelah kita udah tahu nih harga jualnya, sekarang kita mau lihat nih ke bagan ini. Jadi, sebenarnya di bagan ini itu tujuan ada bagan ini tuh buat mempermudah teman-teman aja di sini. Jadi, kalian tulis di sini harga jualnya berapa, unitnya produksi berapa, atau sebenarnya kalau misalkan nggak mau ditulis di sini, kita bisa langsung lihat juga dari tabelnya. Nah, ini kalau mau ditulis, teman-teman bisa tulis kayak gini aja nih. Produce, harga jual di sini. Nah, kalau kita lihat di tabel, unit produce untuk ubi goreng itu adalah 20.000. Jadi teman-teman bisa masukin di sini 20.000 dengan harga jualnya ubi goreng tadi itu adalah 1.500. Kita masukin sini. Lalu bola ubi. Untuk bola ubi ada unit produce besar 17.500 dan ada harga jualnya tadi nih, yang tadi bola ubi 2.500. Masukin ke sini. Untuk yang obi, ini ada unit produce sebesar 15.000, ada harga jual obi tadi harga jualnya adalah 3.000 dan ada unit sold. Nah, teman-teman jangan bingung kenapa sih kok yang obi itu ada unit sold-nya sedangkan yang ubi goreng dan bola ubi nggak ada unit sold. Nah, karena di sini kalau kita lihat dari bagan ini, ubi goreng dan bola ubi ini nggak dijual dalam bentuk ini aja, tapi dia diproduksi lebih lanjut. Sehingga produk akhir yang dijual oleh perusahaan tuh 3 ini nih, ubud, bolak, dan juga obi. Jadi bola ubi ini kenapa nggak ada unit sold-nya? Karena pada saat kita jualan benerannya, kita nggak jual bola ubi dalam bentuk bola ubi aja, tapi kita produksi lebih lanjut jadi bolak. Ya gitu, makanya di sini nggak ada unit sold. Sedangkan kalau obi, kita tuh nggak produksi dia lebih lanjut, sehingga dia ada unit sold nih, yaitu sebesar 8.500. Gitu. Untuk yang ubud, sekarang kita lanjut lagi di sini, berarti dia punya unit produce
sebesar, ini ubud itu ada sebesar 15.000. Lalu kita mau tulis juga harga jualnya. Kita lihat di bagian bawah, ubud ada 2.500. Lalu ada unit sold untuk ubud, yaitu sebesar 11.500. Untuk yang bolak juga sama nih, ada unit produce. Unit produce sebesar 12.500. Ada harga jual. Bolak berarti harga jual 3.000. Dan ada unit sold sebesar 10.500. Oke, kayak gini. Nah, jadi sebenarnya tujuan dibuatnya ini tuh cuma buat mempermudah aja. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti nulis catatan, mungkin nggak mau bikin kayak gini, nggak apa-apa juga, langsung ininya juga nggak apa-apa gitu. Karena nanti di ujian juga yang dinilai tuh yang ini, bukan gambarnya. Jadi gambar tuh cuma buat membantu aja, kayak gitu. Nah, terus jangan lupa nih, pada saat kita memproduksi dari ubi goreng jadi ubud, itu ada tambahan biaya. Sebesar berapa? Sebesar yang ada di sini nih. Nih, bola ubi dapat diproduksi lebih lanjut menjadi bolak dengan melakukan biaya sebesar 7.500.000. Untuk ubi goreng dapat diolah lebih lanjut menjadi ubud dengan tambahan biaya sebesar 5.500.000. Berarti di sini ada yang namanya separable cost sebesar 5.500.000 untuk yang dari ubi goreng menjadi ubud. Sedangkan untuk yang jadi bola ubi jadi bolak, itu juga ada separable cost. 7.500.000. Gini. Nah, setelah kita udah punya ini, kita udah punya gambar ini tuh nanti akan lebih gampang pada saat teman-teman mau ngerjain perhitungannya, menghitung unit product cost-nya. Jadi untuk materi ini, kita akan belajar 4 metode, yaitu ada yang pertama tuh ada yang ini, sales value at split off method. Lalu yang di soal ini juga ada yang nanti pakai metode net realizable value atau NRV. Dan di problem 4 kita akan belajar menggunakan physical measure dan juga constant gross margin. Nah, jadi nanti bedanya mungkin akan saya jelasin sekalian nanti kita bahas gitu, seiring berjalannya kita bahas, kayak gitu. Nah, untuk di soal ini, kita diminta yang pertama itu untuk menghitung unit product cost dan product line income statement untuk produk terkait dengan menggunakan metode sales value at split off method. Lalu, buatlah tabel alokasi joint cost hingga unit product cost, product line income statement untuk produk terkait dengan metode net realizable value atau NRV. Pembulatan persentase 4 angka di belakang koma. Nah, jadi kita akan bikin yang pertama dulu nih, yaitu untuk yang sales value at split off method. Dari namanya, teman-teman udah tahu nih, kita mau ngitung berapa sih salesnya apabila perusahaan itu menjual produk-produknya pada titik split off. Jadi sales value at split off, maksudnya berapa sih total sales kita kalau misalkan kita jual dari setelah titik split off. Jadi kan tadi split off point tuh ada di sini nih. Berarti kan split off point kita ada di bagian sini, ya kan? Nah, kita mau tahu berapa sih salesnya kalau yang dijual tuh yang ini. Nih, yang ubi goreng, bola ubi, dan obi. Nah, tapi untuk nama-nama di atas ini kemarin udah disepakati bahwa yang ada di atas ini itu adalah nama dari produk akhirnya. Jadi kalau misalnya di sini kan sebenarnya kita menghitung ubi goreng, tapi kita pakai namanya adalah nama ubud karena produk terakhirnya itu produk yang ini, kayak gitu. Nah, sekarang kita akan mulai dari yang pertama. Yang pertama di sini kita mau ngitung sales value at split off. Sales value of total production at split off point. Jadi di sini kita mau lihat berapa sales value kita kalau kita jual COB sesuai dengan total production kita. Kalau teman-teman lihat di sini bahwa unit produksinya itu adalah 15.000. Nah, jadi di sini kita hitungnya adalah 15.000, yaitu unit produksi COB yang ini, kita kali dengan harga jualnya, yaitu 3.000. Nah, jadi ini kita kaliin dengan 3.000. Untuk yang ubud, kita lihat bukan dari ubud, tapi yang kita lihat adalah dari si ubi goreng. Karena ini sales value at split off. Jadi yang kita lihat yang di sebelah sini. Nah, unit produksinya ini sebesar 20.000 dengan harga jualnya adalah 1.500. Sehingga di sini kita dapat 30 juta nih.
Untuk yang bolak juga sama. Bukan lihat dari sisi bolak, tapi kita lihat dari yang bola ubi. Yaitu sebesar unit produce 17.500, kita kalikan dengan harga jualnya, yaitu 2.500. Maka kita dapat 43.750.000. Untuk totalnya, ini teman-teman jumlahin aja. Dari yang obi, ditambah dengan ubud, ditambah dengan bolak. Sehingga kita dapat total sales value-nya adalah 118.750.000. Tuh. Lalu untuk yang weighting ini maksudnya kita mau tahu berapa proporsinya. Nah, jadi cara menghitung weighting ini adalah kita mau tahu nih proporsinya si OB itu berapa sih dari total sales kita. Jadi cara carinya adalah nilai sales value-nya si OB yaitu 45 juta. Ini. Kita bagi dengan totalnya. Total sales value-nya adalah 118.750.000. Berarti di sini kita bagi dengan 118.750.000. Nah, sehingga di sini kita dapat weighting atau proporsinya dari si OB itu adalah 0,3789. Lalu untuk ubud sama juga 30 juta kita bagi dengan 118.750.000. Sehingga kita dapat di sini proporsi untuk si ubud adalah 0,2526. Untuk bolak juga sama, 43.750.000 kita bagi dengan 118.750.000. Sehingga di sini kita dapat 0,3684. Nah, totalnya ini tuh harus 1. Jadi kalau teman-teman jumlahin dari sini, ini hasilnya harus 1. Nah, cuma mungkin kalau misalkan teman-teman, ini kan dibuletin ya, ini ada pembulatannya. Mungkin nanti hasilnya mungkin 1,01 atau 0,99, itu nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu caranya. Kalau nanti ternyata pas teman-teman totalin hasilnya nggak 1, itu nggak apa-apa. Karena di sini bedanya tuh ada di bagian pembulatannya aja. Kayak gitu. Nah, terus setelah kita udah tahu nih proporsinya berapa nih untuk masing-masing produk, kita mau mengalokasikan tadi nih join cost-nya. Jadi kan tadi kita taunya untuk memproduksi 3 ini, pokoknya totalnya adalah 62.500.000. Nah, sekarang kita mau alokasiin sebenarnya berapa sih untuk masing-masing produknya. Nah, tadi kan kita udah tahu bahwa join cost allocated kita totalnya, join cost itu adalah 62.500.000. Sini kan. Nah, sekarang kita mau, ini jangan terus sini. Nah, kita tahu nih tadi totalnya adalah 62.500.000. Sekarang kita mau tahu berapa join cost untuk masing-masing produknya. Caranya gimana? Caranya berarti untuk yang OB, kita kan punya join cost total 62.500.000. 62.500.000 untuk ketiganya. Berarti 62.500.000 untuk satu ini kan. Nah, berarti sekarang untuk mencari masing-masing, kita kaliin aja nih. 62.500.000 kita kaliin dengan berapa proporsinya. Untuk OB berarti 0,3789. Sehingga di sini kita dapat 23.681.250. Untuk yang ubud berarti 62.500.000 kita kalikan dengan 0,2526. Nah, sehingga di sini kita dapat 15.787.500. Untuk yang bolak, ini berarti 62.500.000 kita kalikan dengan 0,33684. Sehingga kita dapat 23.025.000 di sini. Nah, terus kita mau totalin nih di sini. Kita mau lihat nih. Ini sebenarnya harusnya kalau ditotalin, itu hasilnya harusnya 62.500.000. Cuma ini kan tadi kita ada pembulatan di bagian weighting-nya. Kita ada bulatin, jadi dia hasilnya nggak 62.500.000. Tapi nanti ujian, teman-teman langsung masukin aja di sini. 62.500.000. Kayak gini. Jadi walaupun totalnya nggak 62.500, teman-teman tulisnya tetap 62.500 aja. Gitu. Nah, terus setelah itu, kita mau hitung separable cost. Separable cost ini yang tadi udah kita catat di sini nih. Ada 5.500.000 untuk memproduksi ubi goreng jadi ubud. Ada 7.500.000 untuk memproduksi bola ubi jadi bolak. Nah, berarti di sini yang kena pengaruh kan cuma si ubud sama bolak nih yang punya separable cost. Berarti kita masukin ke sini. Untuk ubud ada tambahan 5.500.000.
Untuk bolak ada tambahan 7.500.000. Nah, di sini totalnya berarti 5,5 ditambah dengan 7.500.000, sehingga kita dapat 13 juta. Nah, berarti total production cost, ini joint cost allocated ditambah dengan separable cost-nya. Kalau misalkan yang OB, dia kan nggak punya nih separable cost. Berarti nanti untuk total production cost-nya akan sama dengan joint cost allocated-nya. Itu karena dia nggak punya separable cost. Tapi kalau yang punya separable cost kayak ubud dan bolak, ini akan ditambahin dengan separable cost dari masing-masing. Nah, setelah itu, maka kita bisa dapat nih untuk unit product cost-nya. Nah, sekarang kita mau masukin unit product cost-nya. Untuk yang OB, kita lihat di sini. Total production cost-nya ada 23.681.250. Kita bagi dengan si OB kan produksi 15.000. Berarti kita bagi dengan 15.000. Nah, sehingga di sini kita dapat 1.578,75. Lalu untuk yang ubud, dia kan punya total production cost 21.287.500. Nah, ini kita bagi sama unit produce, tapi bukan unit produksi si ubud, bukan unit produksi si ubi goreng. Tadi kan kita ngitung sales value pakai punya ubi goreng. Nah, tapi sekarang untuk menghitung unit product cost, kita akan bagi dengan unit produksi si ubud. Jadi sebenarnya sales value at total production ini sales value of total production ini yang tadi kita hitung, sales value-nya ini tuh untuk kita mencari berapa weighting-nya. Gitu. Jadi untuk bagi total production cost-nya, kita tetap bagi dengan unit yang diproduksi untuk produk yang dijual sama si perusahaan. Jadi kan si perusahaan ini kan dia nggak jual ubi goreng dan bola ubi, tapi dia jual ubud dan bolak. Maka di sini total production cost-nya itu kita akan bagi dengan unit produksinya dari yang hasil akhirnya, produk akhirnya. Jadi di sini untuk ubud 21.287.500 kita bagi dengan 15.000 nih unit produksinya si ubud. Nah, ini kita bagi dengan 15.000. Untuk yang bolak juga sama. Untuk yang bolak 30.525.000 kita bagi dengan 12.500. Nah, sehingga di sini kita dapat 2.442 untuk yang bolak. Gitu. Nah, setelah kita udah dapat nih unit product cost-nya, kita mau bikin income statement nih. Jadi kalau misalkan teman-teman diminta untuk bikin product line income statement, yang dibikin kayak gini aja. Revenue dikurang cost of goods sold, dan kita mau ngitung gross margin-nya. Untuk menghitung revenue, kita lihat dari unit sold di sini. Karena kan kita mau lihat nih berapa sih yang terjual, berarti kita akan pakai unit sold-nya. Berarti untuk OB di sini kita akan pakai 8.500 dikali dengan harga jualnya OB, yaitu 3.000. Nah, sehingga di sini kita dapat 25.500.000. Untuk yang ubud juga sama nih. Untuk yang ubud itu kan dia jual 11.500 dengan harga jual 2.500. Berarti ini 11.500 kita kali dengan 2.500. Di sini dapat 28.750.000. Untuk yang bolak juga sama nih. Unit sold-nya kan ada 10.500. Kita kali dengan harga jualnya yaitu 3.000. Nah, maka di sini kita dapat 31.500.000. Untuk totalnya berarti teman-teman jumlahin aja dari yang OB ditambah dengan ubud ditambah dengan yang bolak. Sehingga kita dapat 85.750.000. Lalu untuk cost of goods sold. Untuk cost of goods sold ini teman-teman mirip sama kalau misalkan kemarin kita ngitung ABC costing, itu kan kita cari unit product cost, lalu pada saat kita mau hitung income statement kita pakai cost itu kita kali dengan unit sold-nya. Ini juga sama. Jadi di sini untuk OB tadi kan kita udah dapat nih unit product cost-nya sebesar 1.578,75. Kita mau kali dengan berapa unit sold-nya? Yaitu 8.500 nih untuk si OB. Kita kali 8.500. Untuk yang ubud juga sama.
1419,17 kita kali dengan unit saltnya Ubud, yaitu 11.500. Lalu untuk yang bolak, juga sama, 2.442 kita kali dengan unit saltnya bolak, yaitu 10.500. Nah, sehingga di sini kita akan dapat total dari ketiga ini, cost of goods sold-nya itu adalah sebesar 55.380.830. Nah, untuk gross margin berarti tinggal sales dikurang dengan cost of goods sold-nya. Sehingga di sini kita dapat untuk totalnya adalah 30.369.170. Gitu. Nah, sampai sini untuk metode yang pertama, ada yang mau ditanyain dulu? Atau teman-teman ada yang masih bingung? Ada yang perlu diulang? Nanya, Kak. Nanya. Ada yang mau tanya? Yang 0,378. Oh, ini. Iya. Oke. Untuk yang ini, yang 0,3789, ini kita mau hitung proporsinya. Kita mau hitung proporsi dari masing-masing produk. Sehingga cara carinya ini adalah dengan yang kita pakai sales value kita, yang tadi 45 juta ini, kita bagi dengan totalnya, yaitu yang 118.750.000. Nah, sehingga di sini kita akan dapat nanti 0,3789. Untuk yang Ubud juga sama nih, 30 juta, kita bagi dengan totalnya, yaitu 118.750.000. Nah, begitu pula dengan yang bolak. Sama juga, sales value-nya bolak, 43.750.000, dibagi dengan totalnya, 118.750.000. Gitu. Oke, makasih, Kak. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Tanya dong. Iya? Di sini nggak perlu cari gross margin percentage-nya ya? Nggak perlu. Kita nggak perlu cari gross margin percentage. Sampai di sini aja. Sampai gross margin-nya aja. Untuk totalnya itu baik income statement sama yang allocation itu wajib ditotalin semua ya, Ci? Iya. Wajib. Oke, makasih ya, Ci. Oke. Ada yang masih mau tanya lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke metode yang kedua. Metode yang kedua di sini adalah kita pakai net realizable value method. Jadi di sini kita mau ngitung sama kayak yang tadi, tapi dengan metode yang berbeda. Nah, kalau kita lihat di sini, yang pertama diminta itu adalah final sales value. Jadi kalau di sini teman-teman bisa lihat dari tulisan yang ada di sini nih. Kalau tadi kan sales value of total production at split of point. Makanya kita pakai angkanya ubi goreng dan bola ubi. Nah, tapi di sini dia tuh pakai final sales value. Kalau pakai final sales value, berarti yang ada di sini kita pakai yang benar-benar final atau yang benar-benar udah di akhir. Jadi yang kita pakai adalah obi, ubud, dan juga bolak. Jadi di sini obi, ubud, dan bolak untuk perhitungan final sales value-nya. Caranya gimana? Caranya untuk obi masih sama, karena obi kan nggak ada produk akhirnya. Obi itu udah produk akhir. Berarti di sini untuk menghitungnya sama nih, 15.000 dikali dengan 3.000 di sini. 15.000 dikali dengan 3.000. Sehingga di sini kita dapat 45 juta untuk yang obi. Untuk yang ubud, kita lihat lagi. Ubud di sini unit produksinya 15.000 dengan harga jual 2.500. Berarti di sini 15.000 kita kali dengan 2.500. Sini. Ya, kita dapat 37.500.000. Untuk yang bolak, kita lihat lagi berapa unit produksinya. Ada 12.500 dengan harga jualnya 3.000. Berarti kita kali ini 12.500 kita kali dengan 3.000.
Sehingga kita dapat di sini 37.500.000 juga nih hasilnya. Nah, untuk totalnya sama nih, teman-teman totalin aja ketiganya. Sehingga di sini kita dapat totalnya adalah 120 juta. Nah, karena di sini kita mau pakai net realizable value at split of point, jadi maksudnya tuh kita mau hitung berapa sih nilai dari si produk-produk ini, tapi netnya. Nah, kalau misalkan di sini ini kan udah masuk dalam separable cost nih. Ini kan udah lewatin separable cost. Nah, kita tuh mau taunya berapa sih sebelum ada separable cost ini. Jadi netnya berapa? Makanya di sini kita mau kurangin dengan separable cost-nya. Separable cost di sini untuk Ubud itu kan ada 5.500.000. Dan untuk Bolak tadi ada 7.500.000 di sini kan. Nah, sehingga kita akan kurangin nih. Untuk di Ubud ada 5.500.000 dan di Bolak ada 7.500.000. Nah, sehingga total separable cost di sini masih sama, yaitu 13 juta. Nah, netnya berarti tinggal 45 juta, ini karena si Obi nggak punya separable cost, jadi dia kurangin 0, jadi final sales value-nya tetap sama net realizable value. Tapi kalau yang lain itu akan beda, karena untuk Ubud nih, dia punya separable cost sebesar 5.500.000, sehingga netnya itu sebenarnya cuma 32 juta. Si Bolak juga sama, dia punya 37.500, tapi dia ada separable cost 7.500. Sehingga netnya sebenarnya tuh cuma 30 juta. Gitu. Nah, setelah kita udah ketemu nilai dari masing-masing, barulah kita proporsiin. Jadi sebenarnya inti dari seluruh metode yang akan kita pelajarin hari ini, itu semuanya tuh kita mau tahu berapa joint cost yang dialokasikan berdasarkan weighting-nya. Nah, beda dari metode-metode ini adalah beda di bagian weighting-nya. Jadi nanti kalau teman-teman lihat, untuk nilai proporsinya dari si menggunakan NRV method sama sales value, itu nanti akan beda nilainya. Gitu, karena metodenya beda. Nah, sekarang kita mau hitung weighting-nya. Berarti weighting untuk yang net realizable value, ini adalah 45 juta, kita bagi dengan totalnya 107 juta. Sehingga di sini dapat 0,4206. Untuk yang Ubud juga sama nih, 32 juta, yaitu totalnya kita bagi dengan, yang Ubud 30 juta, salesnya Ubud, value-nya si Ubud, kita bagi dengan totalnya 107 juta. Sehingga di sini ada 0,2991. Untuk yang Bolak juga sama, 30 juta, kita bagi dengan 107 juta. Sehingga di sini ada 0,2804. Nah, ini kalau teman-teman jumlahin, dia harus nilainya 1. Nah, ini karena pakai Excel mungkin hasilnya tetap 1 ya. Cuma kalau misalnya nanti kalian ngitung manual dan ternyata hasilnya nggak 1, nggak apa-apa. Gitu. Karena ada pembulatannya aja di sini. Nah, setelah udah weighting, kita mau bagi-bagi nih berapa joint cost-nya untuk masing-masing. Joint cost kan tetap sama tuh, 62.500.000. Jadi di sini kita masukin aja nih 62.500.000, kita kalikan dengan weighting-nya si Obi, yaitu 0,4206. Nah, sehingga di sini kita dapat 26.287.500. Untuk yang Ubud juga sama, 62.500.000 kita kali dengan 0,2991. Sehingga di sini kita dapat 18.693.750. Untuk yang Bolak juga sama nih, 62.500.000 dikalikan dengan 0,2804. Maka di sini dapat 17.525.000. Nah, ini teman-teman kalau jumlahin nih, teman-teman lihat di sini hasilnya tuh nggak 62.500.000. Jadi dia kelebihan 6.250 karena tadi ada pembulatan. Nah, tapi nanti teman-teman di ujian masukin aja langsung 62.500.000 sesuai dengan nilai joint cost-nya. Nah, kalau kita udah ketemu nih joint cost allocated-nya udah dihitung berapa. Sekarang kita akan menghitung si total dari production cost-nya. Jadi total dari production cost ini adalah joint cost allocated ditambah dengan separable cost. Sama kayak yang tadi ya.
Jadi join cost allocated kita tambahin dengan separable cost-nya. Nah, jadi di sini untuk si OB dia kan nggak punya separable cost. Berarti di sini teman-teman bisa langsung aja 26.287.500. Nah, untuk ubud dan bolak ini kan nggak bisa disamain langsung karena dia punya separable cost. Jadi harus kita tambahin lagi nih. Jadi si ubud 18.693.750 kita tambahin dengan separable cost-nya, yaitu 5.500.000 untuk ubud. Sedangkan untuk bolak 17.525.000 kita tambahin dengan separable cost-nya 7.500.000. Oke. Nah, sehingga dia jadinya 25.025.000. Nah, terus di sini untuk totalnya sama nih. Teman-teman langsung aja tambahin tiganya. Sehingga jadi 75.506.250. Untuk unit product cost, ini berarti sama kayak tadi ngitungnya. Tinggal total production cost dibagi dengan berapa unit yang diproduksi. Berarti kita lihat lagi. Untuk OB, dia kan produksi 15.000. Untuk ubud 15.000 juga, dan bolak 12.500. Berarti untuk yang OB, 26.287.500 dibagi dengan 15.000 unit produksinya. Untuk yang ubud juga sama nih. 24.193.750 dibagi dengan 15.000 unit produksinya. Dan untuk yang bolak, 25.025.000 dibagi dengan 12.500. Sehingga dapat 2.002 untuk unit produk cost-nya si bolak. Nah, setelah itu kita menghitung sama nih, income statement juga, product line income statement. Caranya masih sama. Atau teman-teman sebenarnya ini kalau teman-teman nggak mau ngitung lagi, ini kan tadi udah ngitung sebenarnya di atas kan. Ini tuh angkanya pasti tetap sama untuk revenue-nya. Jadi bisa langsung diambil aja nih di atas. Atau kalau misalkan mau hitung ulang, berarti ya tinggal dicari aja unit sold-nya ubud. Unit sold-nya ubud 11.500 dikali dengan harga jualnya 2.500. Nah, maka dapat 28.750.000. Untuk yang bolak juga sama. Berarti bolak unit sold-nya 10.500 dikali dengan 3.000. Jadi di sini 10.500 kita kalikan dengan 3.000. Maka dapat 31.500. Nah, jadi ini kalau teman-teman lihat, angkanya sama juga sama income statement yang tadi udah kita buat di sales value at split off method di sini. Angkanya sama. Tuh. Untuk cost of goods sold, ini kita kaliin aja unit sold kita. Tadi kalau si OB kan ada 8.500. Di 8.500 kita kalikan dengan unit product cost-nya di sini 1.752,5. Di 1.752,5. Sehingga dapat 14 juta sekian. Lalu untuk yang ubud juga sama. Ubud kita lihat di sini unit sold-nya adalah 11.500. Kita kaliin dengan 1.612,92. Lalu untuk yang bolak juga sama nih. Bolak unit sold-nya ada 10.500 kalikan dengan unit product cost-nya yaitu 2.002. Sini. Nah, maka di sini kita akan dapat in total cost of goods sold-nya adalah 54.465.830. Gitu. Untuk gross margin sama nih, tinggal sales revenue dikurang dengan cost of goods sold-nya aja. Nah, sehingga di sini kita dapat untuk yang OB 10.603.750, untuk yang ubud 10.201.420, dan untuk yang bolak 10.479.000. Gitu. Jadi perbedaannya sebenarnya itu hanya di bagian weighting-nya aja. Jadi intinya tuh tetap sama. Kita cari value-nya, kita cari sales value-nya, kita cari weighting-nya, kita alokasikan join cost-nya, baru kita mencari total production cost-nya. Dengan cara join cost ditambah dengan separable cost. Gitu, nanti kita akan dapat unit product cost-nya. Untuk yang metode yang kedua, ada yang masih mau ditanyain lagi? Atau ada yang masih kurang jelas?
Oke. Kalau nggak ada berarti udah jelas ya. Teman-teman kalau nggak paham sekarang, tolong langsung ditanyain aja ya, karena kita bahas setiap metode itu cuma sekali aja. Jadi nanti pada saat kita pindah ke problem 4, ini metodenya udah beda lagi. Jadi metode ini tuh cuma dibahas sekali aja dan cuma satu pertemuan untuk materi ini. Gitu. Jadi minggu depan kita udah ganti materi. Jadi kalau teman-teman ada yang bingung, bisa langsung ditanyain sekarang aja. Gitu. Nah, kalau misalkan ini nggak ada yang mau ditanya lagi, kita akan masuk ke problem 4. Jadi kita akan belajar 2 metode lagi yang berbeda. Nanti pada saat kalian ujian, itu metode yang dikeluarin cuma 2 aja. Jadi dari 4 ini, nanti pada saat kalian ujian, itu ada 2 metode yang dikeluarkan. Cuma untuk metodenya apa, itu nanti akan diinfoin lagi di depan. Gitu. Nah, sekarang kita akan ke problem 4. Teman-teman bisa lihat di modul masih di halaman 19. Oke, di sini jadi Handicraft adalah perusahaan pengolahan susu sapi yang terletak di daerah Bandung, Jawa Barat. Selama bulan Januari 2020, Handicraft menghasilkan beberapa produk, yaitu susu yogurt, keju parut, dan krim susu. Berikut biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi ketiga produk tersebut. Nah, kita kan kasih tahu nih ada direct labor, ada prime cost, dan ada conversion cost. Berarti kan kita harus cari tahu dulu nih kan, berapa direct materialnya, berapa direct labor, dan berapa manufacturing overhead-nya. Nah, sekarang kita akan mulai nih. Untuk direct materialnya, kira-kira teman-teman ada yang tahu berapa nilai direct materialnya? Dari informasi ini? 100 juta. Apa, Ci? Oke, berapa? 100 juta. Berapa? 100 juta. Oke, Iya. benar ya. Oke, mulai pertemuan ini, saya akan ambil poinnya itu, nanti teman-teman bisa tulis nama dan NIM kalian aja di kolom chat. Kalau misalkan kalian ngerasa kalian jawab nih, nanti kalian tulis aja nama dan NIM kalian di kolom chat, jadi saya nggak usah tanyain satu-satu lagi NIM-nya berapa gitu. Nanti saya rekap dari chat ini gitu. Jadi tadi yang jawab, tadi kan ada banyak tuh yang jawab kan. Nah, kalian tulisin aja nama dan NIM kalian di kolom chat ini gitu. Bener ya, jadi 100 juta. Dapatnya dari mana? Jadi dapatnya dari, kita kan kasih tahu nih, kalau direct labor-nya adalah 50 juta. Prime cost-nya 150 juta, dan conversion cost-nya adalah 90 juta. Kita kan tahu nih, bahwa prime cost itu adalah direct material ditambah dengan direct labor-nya. Nah, berarti kalau kita udah tahu nih, prime cost 150 juta, direct labor 50 juta. Berarti untuk mencari direct material, langsung aja 150 juta dikurang dengan 50 juta. Nah, sehingga di sini kita dapat nih bahwa direct material kita adalah 100 juta. Nah, untuk direct labor, masukin aja 50 juta. Nah, untuk manufacturing overhead, ada yang udah ngitung? Berapa? 40 juta. 40 juta sih. Ya, betul. 40 juta ya. Nanti yang jawab jangan lupa tulis namanya ya, biar ada poin. Oke, masukin 40 juta di sini. Ya 40 juta. Nah, cara carinya adalah kita tahu kan bahwa conversion cost itu adalah direct labor ditambah dengan manufacturing overhead. Kalau kita tahu nih bahwa direct labor kita 50 juta, conversion cost-nya 90 juta. Berarti untuk mencari manufacturing overhead itu kan tinggal 90 juta kita kurangin dengan 50 juta. Nah, sehingga di sini kita dapat nih nilainya adalah 40 juta. Nah, sehingga dari sini kita bisa hitung bahwa ketiga ini ditambahin, maka kita punya joint cost itu sebesar 190 juta joint cost kita. Gitu. Nah, terus untuk joint cost, kita lihat di sini. Kita akan masukin ke tabel lagi nih.
Kita akan bikin tabel ini lagi, biar nanti kita lebih mudah ngerjainnya. Kita masukin di sini nih, 190 juta. Nah, kita mau baca lagi nih soalnya. Handicraft memutuskan akan memproduksi lebih lanjut keju parut dan krim susu. Keju parut diproduksi lebih lanjut menjadi keju mozzarella dengan biaya tambahan sebesar 10.500.000. Dan krim susu diproduksi lebih lanjut menjadi mentega dengan biaya tambahan 8.750.000. Jadi di sini 10.500.000 dan 8.750.000 ini adalah separable cost-nya. Nah, 10.500.000 itu kan adalah biaya tambahan untuk memproduksi dari keju parut jadi keju mozzarella. Berarti kita bisa masukin di sini. Ada separable cost sebesar 10.500.000. Sedangkan untuk memproduksi dari krim susu menjadi mentega, kita bisa masukin di sini ada separable cost yaitu sebesar 8.750.000. Gini. Nah, setelah kita udah bikin kayak gini, kita mau catat lagi nih, ada informasi apa aja nih tentang produk masing-masing. Ini susu yogurt ya. Nah, untuk susu yogurt, berarti kita mau masukin ada unit produksinya, ada unit saltnya, dan juga ada harga jualnya. Nah, untuk unit produce, itu kita masukin 10.500 unit. Ada unit salt di sini. Kenapa? Karena di sini susu yogurt tidak diproduksi lebih lanjut. Jadi susu yogurt ini dijual ya dalam bentuk susu yogurt ini. Makanya tidak ada unit salt. Makanya ada unit salt di sini karena dia dijualnya dalam bentuk susu yogurt. Nah, di sini ada unit salt sebesar 8.000 dan harga jualnya adalah 8.000 per unit. Nah, selanjutnya di sebelahnya ada keju parut nih. Untuk keju parut, dia nggak ada unit salt. Kenapa? Karena dia diproduksi menjadi keju mozzarella. Sehingga keju parut nih nggak dijual dalam bentuk keju parut kayak gini, tapi dia dijual dalam bentuk keju mozzarella. Proses lebih lanjut lagi. Jadi di sini kita punya unit salt, unit produce 24.500 dan kita punya harga jual 5.500. Nah, terus di sebelahnya ada keju mozzarella. Kita masukin di sini keju mozzarella. Ini ada unit produce sebesar 20.000. Ini. Lalu ada unit salt sebesar 15.000 dan yang terakhir ada harga jualnya sebesar 10.000. Nah, ini ya. Nah, terus setelah udah keju mozzarella, kita lanjut lagi ke krim susu. Untuk yang krim susu, kita lihat di sini, unit produksinya ada 19.000 unit. Lalu di sini juga nggak ada unit salt karena dia dijual dalam bentuk mentega, bukan dalam krim susu. Maka di sini kita cuma ada informasi mengenai unit produce dan harga jualnya, yaitu sebesar 4.500. Untuk yang mentega, berarti ada unit produce 16.500, ada unit salt besar 10.000 dan ada harga jualnya yaitu 9.000. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang bingung mungkin kok dari keju parut tadinya ada 24.500 setelah diproduksi malah jadi berkurang 20.000. Nah, jadi ini tuh sebenarnya sama kayak konsep kita memproduksi barang. Pada saat kita beli material sebanyak, misalkan kita beli material sebanyak 1.000 gitu, bahan baku untuk membuat suatu produk. Tapi kan pada kenyataannya belum tentu 1.000 material yang kita beli akan menjadi 1.000 produk. Bisa aja nanti mungkin pada saat kita beli ada yang cacat materialnya atau ada yang rusak pada saat kita pas kita lagi proses. Makanya di sini kenapa unit produksinya itu nggak selalu sama. Cuma ada kemungkinan juga bahwa unit produksi di sini dan di produk akhirnya akan sama. Tapi
kebanyakan sih beda, dan biasa unit akhirnya ini lebih kecil, kayak gitu. Itu sekedar info aja buat teman-teman mungkin kalau ada yang bingung, gitu. Nah, terus sekarang kita udah catat semua info-info yang dibutuhkan. Sekarang kita lihat yang diminta apa nih. Yang pertama, buatlah tabel alokasi joint cost hingga unit product cost dan product line income statement untuk produk terkait dengan metode physical measure. Lalu yang kedua, buatlah tabel alokasi joint cost hingga unit product cost dan product line income statement untuk produk terkait dengan menggunakan metode constant gross margin. Nah, di sini disuruh pembulatan persentase 4 angka di belakang koma, contoh 0,1234, jadi 12,34%. Oke. Nah, sekarang kita kan udah dapat info nih. Kita udah punya informasi-informasi tentang produknya. Nah, sekarang kita akan mulai dari metode yang pertama, yaitu physical measure method. Untuk menghitung physical measure method, teman-teman lihat di sini bahwa yang diminta di sini ini kan adalah physical measure of total production at split off point. Jadi dilihat di sini bahwa ini adalah at split off point. Jadi karena dia at split off point, maka yang kita masukin di sini adalah pada saat dia di titik split off di sini. Maka yang kita masukin adalah susu yogurt, keju parut, dan krim susu. Nah, tapi di sini kenapa tetap mozzarella dan mentega? Karena kita tetap pakai produk akhirnya. Yang dijual itu tetap produk akhirnya. Jadi kita tetap masukinnya pakai produk akhirnya aja. Nah, untuk physical measure di sini, karena dia ngitungnya pakai physical measure, jadi kita masukin bukan total sales value, bukan final sales value, melainkan yang kita masukin adalah unitnya. Jadi dalam unit, karena ini dia pakai physical measure. Nah, untuk yang ini, berarti karena dia at split off point, kita bisa masukin aja unit produksinya dari masing-masing produk. Untuk susu yogurt, berarti ada 10.500 di sini. Untuk keju mozzarella, karena dia itu di titik split off, berarti kita pakai yang keju parut, yaitu 24.500. Untuk yang mentega, karena di split off-nya krim susu, berarti kita pakai krim susu, yaitu sebesar 19.000. Nah, totalnya di sini, kita jumlahin dari ketiganya. Yang kita dapat totalnya adalah 54.000. Nah, sekarang kita proporsiin. Jadi kalau kita pakai metode physical measure, kita akan mengalokasikan si joint cost-nya ini berdasarkan unitnya, unit dari masing-masing. Nah, untuk yang pertama, yang untuk susu yogurt, berarti physical measure-nya adalah 10.500, kita bagi dengan totalnya 54.000. Sehingga di sini kita dapat 0,1944. Untuk yang keju mozzarella, berarti di sini 24.500 kita bagi dengan 54.000. Maka di sini ada 0,4537. Untuk yang mentega, berarti 19.000 dibagi dengan totalnya 54.000. Sehingga di sini kita dapat 0,3519. Nah, ini kalau teman-teman jumlahin, jumlahnya harus 1 atau mendekati 1. Gitu. Nah, untuk joint cost allocated-nya, untuk yang susu yogurt, ada yang tahu berapa? 36.936.000. Iya, betul. 36.936.000. Dapatnya dari joint cost kita kan ada 190 juta. Weighting untuk yang susu yogurt ada 0,1944. Berarti di sini kita bisa langsung masukin nih 190 juta kita kalikan dengan weightingnya 0,1944. Sehingga di sini dapat 36.936.000. Untuk yang keju mozzarella berapa? 86.203.000, Ci. Ya, betul ya, 86.203.000. Nah, dapatnya dari joint cost-nya tadi 190 juta, kita kali dengan berapa proporsinya. Jadi di sini 190 juta kita kali dengan 0,4537. 37. Maka di sini dapat 86.203.000. Untuk yang mentega 66.861.000. Ya, betul, 66.861.000. Jadi di sini 190 juta yang tadi 190 juta kita kalikan dengan 0,3519. Maka di sini dapat 66.861.000. Sehingga ketiga ini kalau dijumlahin
hasilnya tuh harusnya 190 juta. Nah, ini pasnya 190 juta. Nah, setelah itu kita masuk ke separable cost. Separable cost, karena si susu yogurt ini kan dia nggak diproduksi lebih lanjut, berarti nggak ada separable cost-nya. Berarti yang ada cuma si keju mozzarella dan mentega. Nah, di sini berarti separable cost-nya adalah 10.500.000, kita masukin untuk yang keju mozzarella. Untuk yang mentega 8.750.000. Sehingga total dari separable cost-nya adalah 19.250.000. Nah, sekarang kita mau hitung total production cost-nya. Total production cost, ini berarti tinggal separable cost, joint cost yang dialokasikan ditambah dengan separable cost-nya kalau ada. Kalau yang susu yogurt, karena dia nggak punya, berarti total production cost dia sama dengan joint cost-nya. Karena dia nggak diproduksi lebih lanjut. Untuk yang keju mozzarella, berarti di sini joint cost-nya yang tadi 86.203.000, kita tambahin dengan 10.500.000. Dan untuk yang mentega juga sama nih, 66.861.000, kita tambahin dengan 8.750.000. Nah, sehingga kita dapat total dari production cost-nya adalah 209.250.000. Nah, untuk unit product cost-nya sama nih, berarti tinggal total production cost kita bagi dengan berapa unit yang diproduksi. Sekarang kita lihat nih, untuk yang susu yogurt, berarti kan dia punya total production cost 36.396.000. Kita bagi dengan berapa unit yang diproduksi, yaitu 10.500. Sini. Nah, sehingga di sini kita dapat nih 3.517,71. Untuk yang keju mozzarella, ada yang udah ngitung berapa unit produksi? 4.835, Ci. Ya, betul. 4.835,15. Nah, dapatnya dari total production cost-nya, yaitu 96.703.000, kita bagi dengan tadi nih, unit produksinya di si mozzarella. Ingat ya, yang kita pakai di sini produk akhir, bukan dari yang split off. Tapi yang kita pakai produk akhirnya, berarti di sini 20.000. Maka di sini nanti kita akan dapat 4.835,15. Untuk yang mentega, 4.582,48. Iya, betul. 4.582,48. Caranya sama juga nih. Total production cost 75.611.000 dibagi dengan berapa nih unit produksi dari mentega. Yang kita lihat di sini mentega, bukan krim susunya. Walaupun tadi di atas kita pakai krim susu, tapi yang sekarang kita hitung untuk menghitung unit product cost adalah unit produksinya mentega, yaitu 16.500. Nah, maka di sini kita dapat 4.582,48. Nah, sekarang kita mau hitung income statement nih. Kita mau bikin income statement. Untuk menghitung sales revenue, berarti sama nih. Sales revenue itu ngitungnya dari unit sold dikali harga jualnya. Sekarang kita lihat dulu dari susu yogurt. Susu yogurt kita jual 8.000 dengan harga jual 8.000. Berarti di sini 8.000 kita kalikan dengan 8.000. Nah, kita dapat 64 juta. Untuk yang keju mozzarella, kita lihat di sini. Unit sold-nya 15.000 dengan harga jualnya 10.000. Berarti 15.000 unit sold-nya kita kali dengan 10.000 harganya. Maka kita dapat 150 juta. Untuk yang mentega, ini sama juga. Unit sold-nya 10.000 dikali dengan harga jualnya 9.000. Maka dapat 90 juta. Sehingga di sini totalnya kalau kita lihat itu adalah 304 juta. Nah, untuk cost of goods sold, berapa ini yang susu yogurt? Ada yang udah ngitung? 26.141.714, Ci. Ya, jadi untuk cost of goods sold-nya, caranya itu unit product cost-nya kita kali dengan berapa unit yang terjual. Kalau kita mau lihat dari susu yogurt, berarti kan unit product cost dia ada 3.517,71. Jadi kita masukin nih 3.517,71. Kita kali dengan berapa unit yang terjual. Kalau susu yogurt, berarti ada 8.000. Kita kaliin dengan 8.000. Jadi di sini dapat 28.141.680. Mungkin tadi teman kalian jawab belum dibuletin gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan jawaban kalian nih, sebenarnya ini kan kalau pakai Excel, ini kan komanya ada banyak nih di sini. Di sini. Nah, ini kan sebenarnya komanya banyak nih kan.
Nah, cuma nanti ujian kalian buletin aja 2 angka di belakang koma. Nanti kalau misalkan untuk menghitung cost of goods sold dan lain-lain itu kalian pakai yang udah dibuletin aja. Jadi kan kalau misalkan kayak gini, kalian pakai yang 0,71 dikali dengan 8.000 aja. Gitu. Jadi nggak usah pakai koma panjang-panjang. Jadi pakai 2 angka di belakang koma aja. Gitu. Untuk yang keju mozzarella, berapa cost of goods sold-nya? 63.732.250, bukan Ci? Bukan, masih belum benar. Ada 72.527.250. ya benar ya, yang benar 72.527.250. Nah, caranya sama juga nih. 4.835,15 yaitu harga cost dari si keju mozzarella kita kalikan dengan berapa nih unit sold dari keju mozzarella yaitu 15.000. Maka di sini kita kalikan dengan 15.000 sehingga hasilnya 72.527.250. Untuk yang mentega ada yang dihitung? 45.800. Oke, benar ya. Jadi di sini 4.582,48 dikalikan dengan unit sold-nya dari si mentega, yaitu 10.000. Maka di sini kita kalikan dengan 10.000, sehingga kita dapat hasilnya 45.824.800. Nah, sehingga untuk total, ini teman-teman bisa jumlahin aja dari ketiganya sehingga kita dapat di sini totalnya 146.493.730. Untuk gross margin berarti sales dikurang dengan cost of goods sold-nya aja. Jadi di sini kita dapat untuk masing-masingnya untuk susu yogurt 35.858.320, untuk yang keju mozzarella 77.472.750, yang mentega 44.175.200, dan untuk totalnya 157.506.270 gitu. Nah, untuk yang metode ini physical measure ada yang mau ditanyain dulu atau ada yang masih kurang jelas? Atau ada yang mau diulang penjelasannya? Oke, kalau nggak ada berarti udah jelas ya. Kita akan lanjut lagi ke metode yang terakhir, yang keempat, yaitu menggunakan constant gross margin percentage. Nah, di sini kalau misalkan kita pakai gross margin percentage, nanti kita tuh akan mengalokasikan joint cost-nya itu berdasarkan ini nih. Jadi kita hitung dulu berapa sales value kita hitung berapa gross margin kita yang sebenarnya. Jadi kan kalau kita hitung biasa nih, kalau kita ngitung kayak gini, sales dikurang dengan cost itu kan kita dapat gross margin. Nah, kalau di sini kita balik caranya. Jadi kita punya sales value, terus kita udah tahu kita mau punya gross margin percentage berapa, kita hitung berapa gross margin kita, nah baru kita dapat production cost. Gitu. Jadi ini caranya mundur dari belakang. Nah, yang pertama harus kita cari di sini adalah kita mau cari tahu dulu berapa sih gross margin percentage yang diinginkan sama si perusahaan. Nah, cara carinya kita harus tahu dulu berapa nih final sales value of total production kita. Nah, kalau kayak gini, kita harus menghitung dari masing-masing di sini. Kita akan hitung dulu ya. Ini kan kita punya unit produce, kita punya selling price, baru di sini. Nah, ingat ya, kalau kita pakainya final sales value, berarti yang kita pakai untuk menghitung di sini adalah susu yogurt, keju mozzarella, dan mentega. Jadi yang kita pakai adalah yang benar-benar produk finalnya atau produk akhirnya. Nah, sekarang kita catat dulu nih untuk unit produce di sini. Kan tadi untuk susu yogurt ada 10.500. Jadi kita masukin di sini. Harga jualnya itu adalah 8.000 nih untuk susu yogurt. Jadi kita masukin di sini 8.000. Untuk yang keju mozzarella, kita lihat di sini unit produksinya 20.000, harga jualnya 10.000. Di sini
20.000, harga jualnya 10.000. Untuk yang mentega, kita lihat di sini. Unit produksi 16.500, harga jualnya 9.000. Berarti di sini 16.500 dikali dengan 9.000. Nah, final sales value berarti unitnya dikali dengan selling price-nya. Nah, sehingga di sini kita dapat untuk yang untuk yang susu yogurt ada 84 juta, untuk yang keju mozzarella 200 juta, dan untuk yang mentega 148.500.000. Nah, total dari ketiga ini yang akan kita masukin ke dalam sini, ke perhitungan ini nanti. Nah, jadi ini kalau kita jumlahin tiga-tiganya, maka kita akan dapat 432.500.000. Nah, angka ini yang akan kita masukin ke dalam sini nih, ke dalam final sales value of total production. Karena di sini kan total ya. Jadi kita langsung masukin nih, 432.500.000. Nah, setelah itu, kita kan mau tahu nih berapa sih gross margin-nya. Cara menghitung gross margin itu kan kita menghitung revenue kita dikurang dengan cost kan. Kalau tadi kan kita menghitung revenue dikurang cost of goods sold. Nah, di dalam cost of goods sold ini kan sebenarnya kalau kita breakdown lagi, ada yang namanya joint cost, ada yang namanya separable cost, ya kan? Nah, makanya di sini pada saat kita mau menghitung gross margin, yang harus kita lakukan adalah kita menghitung berapa revenue-nya, kita kurangin dengan cost-nya, maka kita dapat gross margin. Nah, di sini joint cost dan separable cost, tadi kan joint cost kita udah dapat nih, 190 juta. Separable cost berarti kan yang ini nih, yang 10.500 ditambah 8.750. Berarti ada separable cost sebesar 19.250. Nah, sehingga di sini total dari joint cost dan separable cost berarti 190 juta, yaitu joint cost-nya 190 juta, kita tambah dengan separable cost-nya 19.250.000. Nah, sehingga ada cost di sini sebesar 209.250.000. Nah, kalau kita udah ketemu nih berapa sales value kita atau revenue kita berapa nih, kita udah tahu nih cost kita berapa, maka kita bisa hitung yang namanya gross margin, yaitu dengan cara final sales value kita kurang dengan cost-nya. Sehingga kita dapat 223.250.000. Ini adalah untuk gross margin kita. Itu in total. Nah, sekarang kita mau tahu nih berapa sih gross margin percentage-nya. Jadi tujuannya apa sih buat kita tahu gross margin percentage? Ini tuh biar kita bisa menghitung nih berapa sih gross margin dari masing-masing produk. Kalau misalkan kita cuma tahu total nih, 223.250.000. Ini kan totalnya. Gimana nih cara kita bagi-baginya ke masing-masing produk? Kan nggak bisa. Jadi, kita akan pakai yang namanya gross margin percentage. Caranya gimana nih cara mencari gross margin percentage? Berarti tinggal gross margin kita bagi dengan sales. Ini. Maka kita dapat 51,62%. Maksudnya apa? Maksudnya si gross margin ini 223.250.000 ini tuh besarnya 51,62% dari sales kita. Itu. Jadi gross margin ini tuh besarnya 51,62% dari sales value kita. Sehingga di sini kalau teman-teman lanjutin ke bawah nih, ini kan kita mau hitung nih berapa final sales value kita. Ini yang tadi kita hitung di sini. Jadi teman-teman bisa langsung ambil aja nih. Jadi di sini ada 84 juta untuk susu yogurt, keju mozzarella ada 200 juta, dan untuk yang mentega 148.500. In total ada 432.500.000. Nah, fungsi dari gross margin percentage yang barusan kita hitung nih, 51,62%, kita tuh mau hitung nih gross margin di sini dengan cara gross margin percentage-nya kita kalikan dengan sales value masing-masing produk. Jadi kalau di sini teman-teman bisa lihat di sini ada deduct gross margin using overall gross margin percentage. Jadi kita mau menghitung berapa gross marginnya dengan menggunakan gross margin percentage yang secara keseluruhan tadi. Jadi kan kita punya 51,62%. Jadi 51,62% kita kalikan dengan berapa nih sales value dari susu yogurt. Berarti kan kita punya 84 juta. Maka kita masukin nih 84 juta. Maka kita punya gross margin tuh sebesar 43.360.800. Untuk yang keju mozzarella juga sama, 200 juta
kita kalikan dengan 51,62%. Sehingga di sini ada 103.240.000. Untuk yang mentega juga sama, 51,62% kita kalikan dengan nominal sales value-nya, yaitu 76.655.700. Nah, untuk totalnya, ini tinggal dijumlahin aja. Nah, terus kita akan dapat production cost. Kenapa? Kenapa kok sales value dikurang gross margin dapat production cost? Teman-teman lihat dari yang sini tadi. Revenue dikurang cost of goods sold kan dapat gross margin. Kalau kita balik, revenue dikurang gross margin, maka kita akan dapat cost of goods sold. Makanya di sini kita punya total production cost di sini. Nah, ini untuk susu yogurt sebesar 40.639.200. Untuk yang keju mozzarella 96.760.000. Untuk yang mentega 71.844.300. Lalu kita mau kurangin nih dengan separable cost-nya. Karena kita mau cari berapa sih joint cost allocated-nya. Berapa sih joint cost yang dialokasikan untuk masing-masing produknya. Gitu. Jadi kita mau cari tahu berapa joint cost allocated-nya. Kita masukin nih separable cost di sini. Separable cost di sini ada 10.500.000 dan ada 8.750.000. Jadi kita masukin di sini 10.500.000 sama di sini 8.750.000. Totalnya masih sama, teman-teman jumlahin aja. Maka kita akan dapat joint cost allocated di sini dengan cara total production cost dikurang dengan separable cost-nya. Jadi kita mau cari tahu berapa nih joint cost untuk masing-masing produknya. Oh, ternyata untuk susu yogurt sama nih dengan production cost-nya karena dia nggak punya separable cost. Untuk yang keju mozzarella ternyata ada 86.260.000. Untuk yang mentega ada 63.094.300. Nah, sekarang setelah kita udah tahu nih berapa unit produk cost-nya, kita mau hitung berapa sih kita udah tahu joint cost-nya, kita mau hitung berapa sih unit produk cost-nya. Caranya, teman-teman jangan sampai keliru ngitung dari joint cost aja, tapi kalau kita mau ngitung unit product cost, yang kita pakai itu adalah total production cost. Jadi yang kita pakai yang ini nih, yang total production cost ini. Ini saya kasih warna deh ya. Nah, jadi yang kita pakai ini nih, total production cost-nya. Dengan cara total production cost kita bagi dengan berapa unit produksinya. Tadi kan untuk susu yogurt ada 10.500. Berarti kita bagi dengan 10.500. Maka kita dapat untuk susu yogurt 3.870,40. Untuk keju mozzarella sama juga nih, 96.760.000 dibagi dengan unit produksinya yaitu 20.000. Sehingga dapat 4.838. Untuk yang mentega sama juga. Total production cost 71 juta sekian dibagi dengan unit produksinya nih 16.500. Sehingga kita dapat 4.354,2 untuk yang mentega. Nah, setelah kita udah tahu unit product cost-nya, maka yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita mau menghitung berapa revenue-nya. Revenue-nya berarti kita mesti lihat nih berapa unit sold-nya. Untuk susu yogurt, unit sold-nya ada 8.000 dengan harga jual 8.000. Berarti di sini 8.000 dikali dengan 8.000. Untuk keju mozzarella kita lihat di sini unit sold-nya 15.000, harga jual 10.000. Berarti di sini 15.000 dikali dengan 10.000. Lalu untuk yang mentega, kita lihat lagi ke atas. Unit sold-nya 10.000, harga jualnya 9.000. Berarti ada 10.000 dikali dengan 9.000. Maka di sini ada mentega 90 juta. Sehingga in total kita punya revenue itu sebesar 304 juta. Jadi kalau teman-teman lihat lagi, ini akan sama nih revenue-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti di ujian misalkan, udah ngitung nih di atas. Nah, untuk yang di bawah teman-teman tinggal pindahin aja. Yang berbeda hanya di bagian cost of goods sold-nya. Nah, untuk cost of goods sold yang susu yogurt, ada yang mana gitu? Rp30.963.200. Iya, betul ya.
Untuk cost of goods sold yang susu yogurt, berarti caranya 3.870,40 kita kalikan dengan berapa nih unit sold-nya. Tadi unit sold untuk susu yogurt ada 8.000, berarti kita kalikan dengan 8.000. Sehingga di sini dapat 30.963.200. Untuk yang keju mozzarella, 72.570. ya. Ya, betul ya, 72.570.000. Caranya dari 4.838 cost-nya dikali dengan unit sold-nya, yaitu ada 15.000. Di sini kita kali dengan 15.000. Sehingga di sini kita dapat 72.570.000. Untuk yang mentega 43.542.000. Oke, 43.542.000. Caranya dari 4.354,2 kita kalikan dengan berapa nih unit yang terjual dari mentega, yaitu 10.000. Maka kita kalikan dengan 10.000. Sehingga di sini kita dapat 43.542.000. Sehingga totalnya cost of goods sold ini adalah 147.075.200. Untuk gross margin-nya, teman-teman kurangin aja nih, revenue dikurang dengan cost of goods sold-nya. Maka akan dapat untuk yang susu yogurt 36.800. Untuk yang keju mozzarella juga sama, revenue-nya 150 juta, dikurang cost of goods sold-nya 72.570, maka dapat gross margin 77.430. Untuk yang mentega juga sama nih, revenue 90 juta, cost of goods sold 43.542.000. Sehingga gross margin-nya 46.458.000. Gitu. Ini untuk yang gross margin percentage. Ada yang mau tanya dulu untuk yang gross margin? Kak, tadi itu cari 51,62%-nya dari mana ya? Oh ini kita mau cari berapa persentasenya. Cara carinya tuh kita kan tadi udah tahu nih gross margin kita dapatnya 223.250.000. Ini kan dapatnya dari final sales value dikurang dengan cost-nya, seluruh cost-nya dari joint cost dan separable cost. Maka kita dapat gross margin 223 juta sekian. Nah, sekarang kita mau cari tahu berapa sih persentasenya untuk kita bisa biar kita tuh bisa ngalokasi ini 223 ini tuh dapatnya dari mana gitu. Nah, caranya adalah dari 51, dengan dari gross margin-nya yang 223.250.000 dibagi dengan final sales value-nya atau yang 432.500.000. Nah, jadi artinya di sini gross margin-nya ini sebesar 223 juta ini adalah sebesar 51,62% dari si final sales value-nya itu. Nanti maksudnya. Gitu. Habis buka puasa ada 15 menit, 20 menit ya. Gitu. Nah, teman-teman sebenarnya bisa lihat dari sini. Ini kan gross margin ada 223.250.000. Nah, total dari deduct gross margin ini harusnya angkanya tuh sama. Cuma tadi kan karena kita ada pembulatan kan di bagian gross margin percentage, jadi di sini bedanya beda dikit nih, beda 6.500. Tapi harusnya ini tuh sama yang gross marginnya, kayak gitu. Ini nanti untuk di ujian, pada saat ujian, kalau misalkan nanti keluar metode yang ini, persennya dibulatinnya kayak gini ya. Jadi 2 angka di belakang koma kalau dalam persentase atau 0,5162. Jadi sesuai yang ada di perintah soal nih. Jadi 0,1234 atau 12,34%. Kayak gitu. Ada yang mau tanya lagi untuk yang ini? Materi hari ini? Karena minggu depan kita udah masuk ke materi baru. Ci, Hmm? ada nggak sih Ci kemungkinan di soal itu separable cost-nya nggak dikasih tahu? Maksudnya gimana nih nggak dikasih tahu? Jadi nggak dikasih tahu di soalnya gitu. Mungkin tergantung yang bikin soal sebenarnya sih. Kalau misalkan
yang bikin soal iseng nih. Jadi kamu nggak dikasih tahu separable cost secara langsung kayak gini. Separable cost untuk ini segini. Mungkin dikasih taunya in total gitu. Misalkan dikasih tahu separable cost untuk keduanya totalnya misalkan 20 juta dengan perbandingan segini banding segini gitu. Cuma pasti ada separable cost. Jadi separable cost-nya pasti ada. Cuma untuk langsung dikasih tahu secara tertulis di soal atau enggak itu tergantung nanti yang bikin soal gitu. Tapi pasti ada separable cost untuk soal ini. Oke, makasih Ci. Oke. Ada yang masih mau tanya lagi? Ci, Excelnya tolong ke bawahan deh, Ci. Yang mana? Bagian yang mana? Paling bawah, paling bawah. Yang bawah ini. Oke, terima kasih, Ci. Oke. Teman-teman yang tadi jawab, jangan lupa tulis nama dan NIM-nya di kolom chat ya, buat yang belum. Biar nanti saya bisa rekap untuk poinnya. Kalau yang tadi jawab terus jawabannya salah juga nggak apa-apa, ditulis aja di kolom chat nama sama NIM-nya gitu. Yang penting kalian udah berpartisipasi. Oke teman-teman, ada yang masih mau ditanyain lagi? Nggak ada, Ci. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, berarti materi hari ini udah selesai sampai di sini. Minggu depan kita akan masuk ke materi baru, itu tentang proses costing. Kalau menurut orang-orang sih proses costing tuh materi yang paling susah karena konsepnya agak rumit, jadi harus diperhatikan benar-benar. Jadi tolong teman-teman diperhatikan nanti untuk materi minggu depan karena biasanya itu proporsinya lumayan besar untuk di soal UAS gitu. Jadi biasanya di soal UAS proporsinya cukup besar. Jadi teman-teman tolong diperhatikan lagi. Sebelum selesai, bentar tadi. Maria Angela ada ya? Ada nggak Maria Angela Irena? Ada? Ada di chat, Ci. Ada sih. Oh, oke. Oke, berarti ada. Terus Felicia ada. Felicia yang NIM-nya 226. Enggak ya. Atau ada yang kenal? Ada yang kenal nggak ya sama Felicia ini? Felicia Margaret bukan, Ci? Bukan, Felicia aja namanya nih, Felicia. Ada yang kenal nggak? Udah keluar, Ci, orangnya. Oh, udah keluar juga. Oke. Oke deh, thank you infonya. Oke, berarti hari ini masuk semua ya. Nah, teman-teman jangan lupa untuk kumpulin catatan hari ini. Kalau di catatan teman-teman nggak mau gambar yang bulat-bulat tadi juga nggak apa-apa kalau nggak digambar. Yang penting itunya aja, perhitungannya. Nah, nanti untuk assignment-nya itu due date-nya minggu depan. Jadi nanti teman-teman bisa perhatiin lagi. Jangan sampai nggak dikumpulin karena itu tugas proporsinya besar 30%. Jadi kalau tugas kalian nilainya jelek, itu sayang banget nanti nilai kalian jadi jeblok semua karena tugasnya nggak dikumpul. Kayak gitu. Udah situ aja, nanti Excelnya saya share juga. Kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi,
saya akhiri kelasnya hari ini. Kalau teman-teman masih ada yang bingung, nanti bisa chat aja di grup ataupun PC ke saya. Oh iya, saya belum share nilai ya. Sebentar.